الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Ushul Sunnah oleh Imam Ahlussunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Pada minggu yang kemarin kita membahas tentang iman bil qada wal qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan kemarin beberapa hal yang berkaitan dengan iman kepada takdir Allah. Di antaranya wajib seorang mengimani bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, dan seandainya hal itu tidak terjadi. Kemudian wajib kita mengimani semua yang terjadi di muka bumi ini telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, wajibnya kita beriman tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wajibnya kita meyakini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bacakan dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari ucapan para salafus saleh tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini yang dibawakan oleh Syekh Al-Walid hafizahullah taala. Amma iman bil qadar faqad qala ta'ala huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Allah telah berfirman, dialah Allah yang menciptakan kalian. Ada di antara kalian yang kafir dan ada di antara kalian yang mukmin. Semua itu atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir Allah ada sebab dan akibat. Tidaklah Allah menjadikan orang itu kafir kecuali karena Allah tahu orang itu yang berhak menjadi orang kafir, karena dia tidak mau mengikuti agama Allah, karena dia tidak mau mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menyimpang, Allah sekalian simpangkan dia dari jalannya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah pun menyimpangkannya dari jalannya. Yang memulai orang itu sendiri. Maka akibatnya Allah memberikan balasan dengan Allah menyesatkannya. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah berbuat adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang ini yang berhak menjadi kafir, orang ini berhak menjadi seorang mukmin. Wa ma yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 115, dan barang siapa yang menyimpang atau yang memiliki Rasul setelah jelas baginya kebenaran dan yang mengikuti selain jalannya orang beriman, jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia, kami sesatkan dia kemana dia berpaling. Orang itu yang memulai dahulu menyimpang dari jalan Allah. Orang itu yang memulai dulu menyesatkan dirinya, lalu Allah balasnya dengan kesesatan pula. Maka jangan salahkan Allah, karena orang itu telah berbuat
kezaliman bagi dirinya sendiri. Demikian juga orang kafir, telah diturunkan Rasul atau telah diutus Rasul, telah diturunkan Al-Quran. Tapi mengapa mereka tidak mau beriman? Kalau mereka mendapatkan ancaman, mendapatkan kita dari Allah, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, liman syaa minkum an yattaqin wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dalam surah At-Takwir 28-29. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari mereka untuk istiqamah di jalannya, wa ma tasha'una, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah telah berkehendak Rabbul Alamin. Artinya semuanya itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Tidak ada yang terluput daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala wa fil hadits i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, sesungguhnya segala sesuatunya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini potongan dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu fil jannati aw maq'aduhu fin nar." Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali telah ditulis tempatnya di neraka atau di surga. Para sahabat bertanya, "Idza nattafil ala kitab wa naj'al amal." Kalau begitu ya Rasulullah, kita bersandarkan kepada apa yang telah ditulis dan kita tinggalkan amal usaha. Rasul menjawab, "La, jangan. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Berusahalah, beramallah, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul membaca ayat dalam surat Al-Lail, "Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Barang siapa man a'ta, memberikan hartanya, wa taqa, dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, membenarkan al-husna, di antara tafsirnya al-husna membenarkan adanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mudahkan jalannya di dunia ini. Semuanya ada sebab akibat. Kalau orang itu berbuat yang baik, insya Allah akan memudahkan jalan kebaikan baginya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka semakin Allah mudahkan jalan menuju kesesatan tersebut. Semuanya ada sebab akibat. Tugas kita mengimani takdir. Tugas kita berusaha, berdoa, dan kita serahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh hanya sekedar bersandarkan kepada takdir Allah dalam masalah dunia maupun akhirat. Kita imani takdir, cuma kita wajib untuk berusaha. Kata Nabi SAW, "I'malu", berusahalah, bekerjalah, ihris ala yang ta'uqa wa ta'in billah. Kata Nabi SAW, berusahalah, bersungguh-sungguhlah dalam meraih hal yang bermanfaat bagimu di dunia maupun di akhirat, tapi wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jizan, jangan kau lemah. Kemudian apabila kata Nabi SAW kalian timpa sesuatu, jangan kalian mengatakan lau, seandainya aku tidak berbuat demikian, maka tidak akan menjadi demikian. Seandainya aku tidak pergi, tidak akan menjadi kecelakaan siang. Iman kepada takdir, ini adalah sudah ditulis dari Allah. Meskipun tidak di rumah, kalau terjadi kecelakaan, namun kita berusaha untuk yang terbaik bagi diri kita. Namun nggak boleh kita mengatakan seandainya saya berbuat demikian, atau seandainya saya tidak berbuat demikian, saya tidak akan demikian. Ini tidak diperbolehkan. Kata Nabi SAW, "Fa inna hadza yaftahu baba syaitan." Karena ini membuka pintu bagi setan. Karena setan akan menguasai kita untuk kita tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa Yahya bin Ya'mar, ini akan disebutkan tentang kisah pertemuan dua orang tabi'in dengan sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kisah ini ada dalam awal Sahih Muslim. Kalau kita buka pada awal kitab Sahih Muslim tentang hadis Jibril
yaitu tentang masalah iman atau Islam, iman dan ihsan. Sebelumnya ada sebab diceritakan hadis tersebut, yaitu kisahnya Wan Yahya bin Ya'mar. Dari Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in, dia berkata, "Kana awwal man qala fil qadar bil Basra Ma'bad al-Juhani." Dahulu orang pertama kali yang mempelopori bid'ahnya Al-Qadariyah. Ada kelompok yang bernama Al-Qadariyah, kelompok yang mengatakan bahwasannya perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah, namun ciptaan manusia itu sendiri. Mereka juga mengatakan bahwasannya kejelekan itu bukan ciptaan Allah, namun ciptaan manusia itu sendiri. Makanya Nabi SAW dalam hadis juga Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau Nabi SAW mengatakan Al-Qadariyatu majusu hadhihi ummah. Qadariyah, kelompok Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena orang-orang majusi itu memiliki keyakinan adanya dua ilah, dua Tuhan. Tuhan cahaya yang merupakan Tuhan kebaikan, dan Tuhan kegelapan, Tuhan kejelekan. Ada dua Tuhan yang mereka yakini. Nah, orang-orang Qadariyah ini disamakan oleh Rasulullah SAW dengan Majusi. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan kalau kebaikan itu Allah yang menciptakan, tapi kalau kejelekan manusia itulah yang menciptakan. Padahal semua adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surat As-Saff, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan, dari kejelekan maupun kebaikan. Antuk minabil qadari khairi wa syarri. Beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Semuanya ciptaan Allah. Namun sudah kita jelaskan dahulu, ada hikmah di balik penciptaan yang kelihatannya jelek tersebut. Orang-orang Qadariyah ini meyakini sebagaimana keyakinannya orang-orang Majusi, punya Tuhan. Kata Yahya bin Ya'mar bahwasanya kelompok pertama kali kelompok Qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani. Kemudian Fantolaku ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Hiyani hajini al-Mu'tamirain. Lalu aku pergi bersama Humaid bin Abdurrahman al-Hiyani untuk melaksanakan haji atau umrah. Fakulna, kami pun berkata, laulakina ahadan min ashabi Rasulullah SAW fasa'annahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kami mengatakan seandainya kita bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, maka kami akan menanyakan tentang orang-orang tersebut, orang-orang atau kelompok Qadariyah. Fa'usi qalana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan al-masjidah. Lalu kami pun bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab di dalam masjid. Fastanatu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akhar an shimalihi. Salah seorang dari kami berjalan di samping kanannya adalah yang sebelah kirinya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Fastanatu ana sahibi sayyidu salam ilayya. Saya kira temanku yaitu Humaid bin Abdurrahman akan menyerahkan ucapan ini kepada saya. Maka saya pun mengatakan faqultu Aba Abdurrahman qad da'ara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma. Wahai Aba Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, telah muncul di tempat kami orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an. Wa yataqaffaruna al-ilma, mereka juga belajar ilmu agama. Wa dzakara min sya'ni. Lalu beliau pun menyebutkan tentang bid'ah-bid'ahnya mereka atau keyakinan-keyakinan mereka, yaitu diantaranya wa annahum yaz'amun ala qadar. Mereka kelompok Qadariyah itu meyakini Allah tidak mentakdirkan perbuatan hambanya. Wa anal amra unsun, dan bahwasannya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Seperti keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah, yaitu akidatul badah. Allah yang tahu sebelum terjadinya sesuatu itu. Lalu Ibnu Umar mengatakan, fa idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'un minni. Ibnu Umar mengatakan, apabila engkau bertemu dengan mereka, maka sampaikan
bahwasanya aku Abdullah bin Umar berlepas diri musuh mereka dan mereka pun musuh diriku, atau mereka pun berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang Abdullah Umar bersumpah dengan namanya, yaitu demi Allah, lau anna li ahadihim misla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki gunung Uhud emas, lalu menginfakkannya di jalan Allah, ma qabilallahu, Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman dengan takdir. Ikhwanillah rahimani wa rahmakumullah. Di dalam kemudian disebutkan di sini sudah orang, kemudian setelah kisah itu disebutkan oleh Umar bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan hadis tentang Jibril. Ditanya Rasulullah tentang Islam, tentang iman, diantaranya antuk minabillah, itu tentang iman kepada qadar dan qadar. Di sini ada fawaid yang sangat banyak sekali, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Di antaranya bagaimana para tabi'in radhiyallahu taala rahimahumullah taala sangat antusias sekali untuk bertanya tentang masalah agama kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semangat mereka untuk menuntut ilmu agama dari ahlinya, dari para ulama, di antara Umar radhiyallahu anhu. Bukan seperti sebagian kita malas untuk belajar ilmu agama atau malas untuk menanyakan kepada para ulama. Bahkan yang lebih parah lagi, dia tidak ilmu agama, namun ketika terjadi suatu permasalahan langsung dia hukumi sendiri, langsung dia fatwa sendiri. Dan inilah yang dikabarkan oleh Nabi SAW akan munculnya ruasa juhal, pemimpin-pemimpin, orang yang mengaku sebagai ulama, tapi mereka sebetulnya orang juhal, orang yang bodoh. Fasilu fa'aftau, ketika ditanya mereka berfatwa, fabalu wa abal, sehingga sesat dan menyesatkan. Tapi para sahabat, para tabi'in dahulu, mereka kalau nggak tahu permasalahan bertanya kepada yang lebih mengetahui, dan mereka lah orang-orang yang paling mempraktekkan ayat Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ala zikri jika kalian tidak mengetahui. Dan Nabi SAW juga mencela atau mengabarkan pada suatu saat nanti baina yadis saati sanawatun qaddah, kata Nabi SAW, sebelum terjadi hari kiamat akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fihal kadhib, orang dusta dibenarkan. Wa yusaddaqu fihal kadhib, atau wa yusaddaqu fihal qadhib, orang yang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in, orang yang kha'in, yang khianat, diberi amanah, sedangkan orang yang amin, yang jujur tidak diberi amanat. Dan akan muncul kata Nabi sallallahu ar-rajulullah. Kata para sahabat, apa itu rajulullah ya Rasulullah? Ar-rajulut tasih yatakalam fi amril amah. Itu orang jujur tentang masalah agama, namun lancang berbicara masalah umat Islam ini, berbicara menyerukan jihad dan lain sebagainya tanpa ilmu, sehingga dhal wa abal, sesat dan menyesatkan, menyeru untuk mengadakan khilafah Islamnya tanpa bimbingan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lancang berbicara tentang masalah agama ini, membicarakan masalah fitnah, membicarakan masalah yang besar, kalau dia bukan seorang ulama. Lihat para tabi'in, ketika terjadi persoalan, terjadi problematika di tempat mereka, bertanya kepada para ulama, bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita contoh, yang harus kita telajani para salafus as-salih. Kemudian di sini juga bagaimana para salaf dahulu, mereka tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan untuk menyebut nama seorang penyesat umat, yaitu Ma'bad al-Juhani. Ini bukan satu dua kisah yang ada dalam kitab-kitab para ulama salaf yang menyebut penyeru kepada kesesatan suatu hal yang lumrah di zaman para sahabat. Namun pada zaman sekarang, ketika iman telah melemah, ketika ilmu telah lunyah, maka terasa sangat aneh sekali kalau ada seorang ulama, kalau ada seorang dai ahli sunnah wal jamaah menyebutkan kesesatan
para dai-dai penyesat dikatakan ini riba, padahal para orang mengatakan la riba ta'ala al-bidah. Riba itu diperbolehkan bagi al-bidah, artinya untuk menyebutkan kesesatan mereka. Ini diantara misbah kebenaran ucapan Nabi SAW, bada Islamu ghariban wa sa'idu ghariban kama bada satu bali ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali kepada keasingan, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Dahulu Islam asing, kemudian akan kembali dalam keadaan asing. Sekarang demikian. Kalau ulama menyebutkan fulan itu sesat dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-bukti yang otentik, dikatakan wah ini riba, ini fitnah. Nggak usah membicarakan orang lain, nggak usah menyebutkan nama. Ya, para sahabat disebutkan nama. Penyesat umat justru malah dibela orang yang menyebutkannya. Bukan malah apa? Jangan menghina, jangan apa? Membicarakan orang. Harus dibicarakan. Kalau tidak, siapa yang tahu nantinya kalau orang itu sesat dan membicarakan kesesatannya. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, rajulun yusalli wa yasum wa ya'takif, ahabbu ilaika amir rajul yatakallam fi al-jidah. Kata ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, ada seorang dia rajin sholat, puasa, iktikaf, apakah lebih engkau cintai daripada orang berbicara terhadap al-bidah, memperingatkan umat dari al-bid'ah? Imam Ahmad menjawab, kalau dia yusalli wa yasum wa ya'takif ala li nafsihi. Kalau orang itu puasa, sholat, iktikaf itu untuk dirinya sendiri. Namun kalau orang itu berbicara memperingatkan umat dari penyesat, maka itu untuk kaum muslimin. Dan ini yang lebih aku cintai, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Padahal dengan ilmu membantahnya, harus dengan ilmu ketika memperingatkan umat, bukan hanya sekedar apa? Kedustaan, bukan hanya sekedar kebohongan ataupun menfitnah, ataupun karena hasad, namun harus ikhlas menyebutkannya dan demi untuk menjauhkan umat dari kesesatan, bukan hasad pribadi, bukan karena kepentingan pribadi. Kemudian di antara hal yang perlu diambil faedah darinya, bahwasanya orang-orang penyesat al-bidah, jangan dikira mereka tidak mau membaca Al-Quran, jangan dikira mereka malas belajar agama. Mereka rajin membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW ketika menyebutkan dengan sifat orang-orang Khawarij, yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahum, membaca Al-Quran namun dia sampai kepada perang-perang mereka, ahli dalam qiraat, dalam tajwid, bacaannya masya Allah indah. Untuk apa? Untuk menarik umat, sehingga umat ditarik kepada kesesatannya lewat lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakannya. Ini bukan hujjah, ya, lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan indah, bukan dalil akan kebenaran orang tersebut. Orang Khawarij mereka dikatakan sesat Nabi SAW meskipun baca Al-Quran. Demikian juga orang-orang Qadariyah, mereka rajin baca Al-Quran, jangan dikira mereka malas. Demikian juga mereka belajar ilmu agama, membaca buku-buku para ulama, namun disalahgunakan, namun diselewengkan maknanya. Terkadang ketika mereka menulis di majalah, mereka potong, ya, tidak sesuai dengan mereka. Ini ada kebiasaan al-bidah. Dan ini menunjukkan kepada kita atau bisa kita ambil faedah, kalau para al-bidah, para penyesat umat rajin baca Al-Quran, rajin belajar agama, kenapa kita tidak? Kalau mereka untuk menyesatkan umat rajin membaca kitab, membaca ucapan-ucapan para ulama, walaupun selewengkan, mengapa kita tidak rajin untuk belajar? Kalau kita tidak mau rajin belajar tentang agama ini, maka mereka akan merasuki kita dengan tugas-tugasnya, dengan kerancuan-kerancuan yang ada pada diri mereka. Sekali lagi, ini menjadi contoh bagi kita untuk kita rajin belajar, untuk membentengi diri kita dan menjauhkan umat dari kesesatan-kesesatan mereka. Dan juga kita ambil faedah dari kisah ini bagaimana sikap para sahabat terhadap suatu bid'ah. Mereka juga sedang segan untuk mengumumkan peperangan kepada bid'ah dan orang yang menyuruh kepada bid'ah. Bid'ah adalah musuh yang besar di dalam agama ini. Kemudian kita baca ucapan ulama yang lain, yaitu Abu Bakar Al-Ajurri, yang nama lengkapnya Muhammad bin Husain Al-Ajurri, yang wafat pada tahun 360 Hijriah, yang memiliki kitab Asy-Syariah. Beliau menjelaskan panjang lebar di sini tentang iman kepada takdir Allah, yang
secara global sudah kita jelaskan kemarin. Beliau mengatakan, "Insya ilan sa'ala an madhabina fil qadar." Jika ada seorang bertanya kepada kami tentang mazhab kami, akidah kami terhadap takdir Allah, fal jawabu fi dzalik qabla an yukhbirahu bi madhabina. Sebelum kami mengabarkan, memberitahukan tentang bagaimana keyakinan kami terhadap takdir, anna nansah lisa'il, maka kami nasihatkan kepada penanya, wa na'allimuhu, dan mengajarkannya, annahu la yahsun muslimin at-tanqir wal bahtu 'anil qadar. Kita beritahu kepadanya bahwasannya tidak selayaknya bagi orang-orang kaum muslimin untuk selalu mendalam-dalami membahas masalah takdir tentunya tanpa ilmu. Li'annal qadara sirrun min sirrillahi azza wa jalla. Karena takdir merupakan rahasia ilahi, merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu hikmah di balik takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita imani saja takdir tersebut tanpa kita mengotak-atiknya dengan akal-akal kita. Dalil imanu bihi, dalil imanu bima jarat bihi maqadir min khairin aw syarrin wajibun 'ala al-ibad. Akan tapi yang wajib adalah beriman dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik merupakan ketaatan, yang kebaikan ataupun kejelekan. Thumma la ya'manul 'abdu an yabhasa 'anil qadar fa yutaja bi maqadirillah al-jari 'ala al-ibad fa yadullu an tariqil haqq. Karena seorang kalau dia selalu mendalam-dalami tanpa ilmu, tanpa bimbingan Al-Quran dan Hadis tentang masalah takdir, dikhawatirkan dia akan mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi pada kelompok Qadariyah atau seperti orang-orang yang akhirnya mengatakan takdir itu kejam, Allah itu zalim dan sebagainya. Kenapa? Memakai akal pikirannya dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yadul tersesat dari jalan yang benar. Kemudian beliau juga mengatakan, qala Muhammad bin Husain al-Ajuri rahimahullah, walaula anna sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghat an qaumin dhillal syaradu an tariqil haqqi wa kazzabu bil qadar faraddu alaihim qaulahum. Seandainya para sahabat ketika sampai kepada mereka kabar tentang orang-orang yang sesat, yang jauh dari kebenaran, mereka mendustakan takdir Allah, maka para sahabat pun membantah mereka. Wa kafaruhum, bahkan mereka mengkafirkan orang-orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa kadzalika tabi'un, demikian juga para tabi'un lahum bi ihsan, sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi. Mereka para tabi'in mencela, mencaci maki orang-orang yang berbicara tentang takdir tanpa ilmu dan yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la'anuhum, bukan sekedar mencela, mereka pun para tabi'in melaknat mereka orang-orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahaw an mujalasatihim, mereka para tabi'in melarang kaum muslimin duduk bermajlis dengan kelompok Al-Qadariyah. Wa kadzalika a'immatul muslimin, demikian juga para imam-imam kaum muslimin yang yanhauna an mujalasatil qadariyah, mereka melarang dari duduk dengan orang-orang kelompok Qadariyah, wa an munadharatihim, dan untuk berdialog dengan orang-orang Qadariyah. Wa yubayyinul muslimin qabih madahibihim, mereka juga para imam kaum muslimin menjelaskan kesesatan, kerusakan mazhab Qadariyah. Inilah ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, jalannya para sahabat tabi'in dan a'immatul al-muslimin. Mereka tidak malu-malu untuk memperingatkan umat dari kesesatan ahli bidah. Jangan kita katakan bid'ah lebih baik daripada kemaksiatan. Kemaksiatan wajib kita ingkari, nahi mungkar wajib. Tak ada kemungkaran yang ada, kemaksiatan. Dan yang paling layak untuk diingkari, untuk umat kaum muslimin diperingatkan darinya adalah masalah bid'ah. Dan yang lebih layak lagi masalah kesyirikan yang wajib untuk diingkari. Namun para duat sekarang ilmu Allah
mereka lebih banyak untuk mengingkari kemaksiatan. Ini benar. Namun sayang mereka tidak mau atau jarang mereka bicarakan masalah kesyirikan umat yang menimpa sekarang ini atau kebidahan umat. Mereka mengatakan jangan kalian berbicara masalah syirik atau bid'ah. Jangan membicarakan masalah fitnah karena akan memecah belah umat. Umat harus dipecah belah. Untuk apa? Mengetahui mana hak mana yang batil. Ya. Nabi SAW datang di tengah kaum Quraisy memecah belah barisan mereka, membagi mana yang muslim, mana yang musyrikin. Jangan malah dikumpulkan antara akidah yang benar dengan akidah yang salah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, sesungguhnya hati mereka itu dalam keadaan terpecah belah. Akidah mereka berlainan. Bagaimana umat bisa bersatu? Kalau tidak diajarkan ini syirik ini tauhid dipecah, mana syirik mana tauhid. Kita ingin bersatu, namun persatuan di atas akidah yang benar, persatuan di atas akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar gembal-gembal persatuan tanpa berdakwah kepada akidah yang benar. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan kalau anna haula'i raddu al-qadariyah lam yati min ba'dihim al-salam al-qadar. Seandainya mereka para salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in dan para imam kaum muslimin tidak membantah qadariyah, maka tidak selayaknya untuk kita sekarang ini membicarakan masalah takdir. Namun karena mereka berbicara masalah takdir, kita pun juga berbicara masalah takdir. Kita mengikuti juga para sahabat. Dan iman bil qadar khairi wa syarri lazimun qada'an wa qadaran. Dari iman, beriman dengan takdir yang baik maupun yang jelek merupakan suatu yang wajib. Qada'an wa qadaran. Ini ada dua lafaz yang kelihatannya berbeda, cuma kata ulama sebenarnya sama saja, yaitu qada' wal qadar. Ada yang mengatakan qada itu takdir yang sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz tapi belum terjadi, namanya qada. Ada lagi yang mengatakan qada itu yang sudah terjadi, namanya qada. Yang belum terjadi dinamakan al-qadar. Namun kata ulama prinsipnya cuma satu, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka darajatun kata Imam Ajuri, apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian mungkin dari kita yang bertanya tentang orang yang bunuh diri misalnya. Apakah itu takdir orang itu sendiri atau dia mendahului takdir atau memang itu takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka kata ulama, mati dalam bentuk apapun juga itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mati kecelakaan, mati karena sakit, atau mati mendadak, atau mati bunuh diri, semuanya namanya mati, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan akhirkan suatu jiwa ketika dia datang apa? Kematian. Orang bunuh diri itu kematian telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia mendahului takdir, enggak. Dia sudah ditentukan takdirnya dengan bunuh diri tersebut. Matinya dengan bunuh diri telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masa dia bunuh diri, ini adalah kesalahannya dia telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma lam yuqaddir lam yakun. Apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan mungkin bisa terjadi. Fa idza amila al-'abdu bi ta'atillah azza wa jalla fa 'alima anna bi tawfiqillah lahu fa yashkuruhu 'ala dzalik. Seorang hamba apabila dia mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui bahwasannya ini adalah dari taufik, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia pun akhirnya bersyukur kepadanya. Kita yakini bahwasanya kita adalah lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah, kita sekarang bisa duduk di majelis ilmu ini semuanya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa kitalah sepenuhnya yang bisa menguatkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Kita sangat lemah sekali. Oleh karena itulah Allah menggandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Di antara hikmah digandengkannya dua lafaz tersebut, beribadah dengan minta pertolongan, bahwa seorang hamba tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah
dengan sebaik-baiknya kecuali dengan isti'anah, dengan dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita diajari oleh Nabi SAW zikir setiap kali salat, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, a'inni ala zikrika, untuk bisa menyebut namamu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa kita berzikir kepada Allah, tidak bisa kita bersyukur kepadanya, tidak bisa kita beribadah kepadanya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh kita merasa sombong sehingga kita mengatakan kita lah yang melakukan semua ini, dengan kita sendirilah kita bisa melaksanakan ibadah. Tidak, kita ingat semuanya dari Allah. Demikian juga ilmu yang kita miliki, tidak bisa kita memiliki ilmu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ucapan malaikat ketika mereka diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Malaikat mengatakan, illa ma'alamkan, yaitu kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Dalam surah Al-Baqarah, wa qala rabbuka lil malaikati, sampai yang ayat berikutnya mereka mengakui akan kekurangannya, bahwa ilmu yang dia miliki, mereka miliki adalah illa ma'alamkan. Kita tidak mengetahui ilmu kecuali dengan taklim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya memberikan kita pelajaran. Tidak boleh kita merasuk tentang apa yang kita miliki, baik ibadah kita maupun ilmu yang kita miliki. Kita selalu ingat ya, di antara ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, kullama adjabani jahru arawna fa'ati wa idha mazzatu ilman zadani ilman bijahli. Setiap waktu mengajariku ilmu, maka zadani ilman bijahli, semakin bertambah ilmu tentang kebodohanku. Kemudian dia mengatakan, kullama zada wa idza mazzatu ilman zadani ilman bijahli. Ketika ilmu terus bertambah pula kebodohan. Karena apa? Karena ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa in amila bi ma'siyatihi nadima 'ala dzalik. Namun jika seorang itu berbuat maksiat, dia menyesali perbuatan tersebut, wa in anha bi maqdurin jara 'alaihi fadan wa nafsahu. Dia yakini itu takdir dari Allah. Kemaksiatan yang dia lakukan adalah takdir dari Allah SWT. Tapi dia lah yang melakukannya. Maka dia apa? Mencela dirinya sendiri. Bukan mencela takdir. Bukan malah mengatakan ini takdir dari Allah SWT, sehingga tidak mau bertobat kepada Allah SWT. Bagaimana kita kisahkan dahulu, seorang pencuri mengatakan, ya wajah kotak, saya mencuri karena takdir Allah. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, demikian juga saya memotong tanganmu karena takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Dalam masalah kemaksiatan. Ya, kemaksiatan memang takdir dari Allah. Namun yang lakukan siapa hamba tersebut, maka jangan menyalahkan takdir Allah. Allah sudah memberikan jalan yang baik, jalan yang salah. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat itu sebagaimana orang-orang musyrikin zaman dahulu. Allah mengisahkan mereka dalam surat Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asrakna wa la abana wa la harramna min syai'. Kata mereka orang-orang musyrikin, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Demikian juga orang tua kami, nenek moyang kami tidak akan berbuat syirik dan tidak mengharamkan sesuatu pun. Mereka orang musyrikin berhujjah atas kesyirikan mereka dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah pun apa? Membantah mereka. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta dzaqu ba'sana, sehingga mereka pun merasakan adab dari kami. Meskipun mereka mengatakan ini takdir Allah, tetap Allah adab mereka di neraka kelak. Maka tidak boleh kata ulama berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Wastaghfirullah, kalau orang yang berbuat maksiat dia bertobat kepada Allah, bukan malah berhujjah dengan takdir. Hadza mazhabul muslimin. Inilah mazhab kaum muslimin dalam masalah takdir Allah. Wa laysa li ahadin 'ala Allah azza wa jalla hujjah, bal lillahi hujjatu 'ala khalqihi. Manusia tidak bisa menghujjahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah lah yang memiliki hujjah
yang mendalam atas makhluk-makhluknya. Artinya manusia tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terutama dalam masalah azab atau dalam masalah maksiat. Kalau dia diazab oleh Allah, tidak ada dia alasan apapun. Allah sudah menegakkan hujahnya kepada makhluk-makhluknya. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Dan tidak akan mengazab seorang pun kecuali telah kami tegakkan hujah baginya. Tidak ada alasan lagi bagi manusia. Allah juga berfirman, "Qul falillahil hujjatul balighah, falau syaa'a lahadakum ajma'in." Katakanlah, Allah lah yang memiliki hujjah al-balighah yang mendalam. Seandainya dia menghendaki, dia akan memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Kemudian diteruskan di sini, "Summa i'lamu." Bila mengatakan i'lamu rahimanallahu wa iyyakum, ketahuilah semoga Allah rahmati kami dan kalian semuanya, anna madhhabana fil qadar, anna Allah azza wa jalla khalaqal jannah wa khalaqan nar wa likulli wahidatin minhum ahlan. Mazhab kami, kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, tentang mengenai takdir, bahwasannya Allah menciptakan surga dan menciptakan neraka, dan tiap-tiap dari keduanya ada penduduknya masing-masing. Wa aqsama bi izzatihi annahu yamla'u jahannam min al-jinnati wan nasi ajma'in. Bahwasanya Allah telah bersumpah dengan dirinya untuk memenuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia semuanya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kata Allah, kami telah berjanji memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Tsumma khalaqa Adam alaihissalam. Kemudian Allah menciptakan Adam alaihissalam. Wa takhadha min dhahri kulla dzurriyyatin huwa khaliquha ila yaumil qiyamah. Dan Allah mengeluarkan dari tulang rusuk Nabi Adam setiap keturunannya, dan dialah sang penciptanya sampai hari kiamat kelak. Tsumma ja'alahum fariqaini, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Lalu Allah pun membedakan mereka, ada yang di neraka, ada yang di surga. Wa khalaqa iblis, dia juga menciptakan iblis. Wa amara bisujud di Adam alaihissalam, dan Allah merintahkan dia untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Mereka diperintahkan untuk bersujud, tapi iblis tidak mau. Wa qad alima annahu la yasjudu lil maqdur alladhi qaddara alaihi at-taqwa allati qad sabaqat fil ilmi min Allah azza wa jalla. Allah memerintahkan iblis untuk sujud, dan Allah telah mengetahui bahwa iblis tidak akan mau sujud. Allah telah mengetahui. Dan mengapa Allah memerintahkan hal tersebut? Allah punya hikmah di balik semua itu. Bagaimana Allah mengatakan kepada malaikat, "Ini a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih mengetahui daripada kalian. Allah menyuruh iblis untuk bersujud kepada Adam, namun Allah juga mengetahui atau telah mengetahui iblis tidak akan mau sujud kepadanya. La mu'arida lillahi al-karim fi hukmi. Tidak ada yang menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kalau Allah menghendaki pasti akan terjadi. Yaf'alu fi khalqihi ma yurid. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya atas makhluk-makhluknya. Adlan min rabbina qada'u wa qadaruhu. Semuanya itu atas keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan Allah pasti adil. Allah menciptakan musibah kepada kaum muslimin itu karena keadilan Allah. Karena sebagai balasan agar kaum muslimin mau kembali kepada ajarannya. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Untuk Allah membalas sebagian dosa yang mereka lakukan agar mereka mau kembali kepada jalan yang lurus. Semuanya adalah adil, keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa Adam wa Hawa alaihi assalam fil ardi khalaqahuma. Allah menciptakan Adam dan Hawa alaihi assalam untuk tinggal di bumi ini. Wa askanahuma jannah, tapi sebelumnya Allah menempatkan mereka berdua di dalam surganya. Wa amarahuma an ya'kula ragadan ma sya'a. Allah memerintahkan keduanya untuk memakan apa saja yang ada di dalam surganya. Wa nahahuma an syajaratin wahidah. Namun Allah melarang untuk memakan dari satu pohon saja. Ala yaqrabaha, untuk tidak mendekatinya. Wa qad jara maqsuruhu annahuma sayatiyani bi aklihima min asy-syajarah. Allah memerintahkan mereka berdua untuk tinggal di surga dan tidak mendekati buah atau salah satu pohon di dalam surga. Bersamaan dengan itu Allah telah mengetahui
bahwasanya mereka berdua akan maksiati Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah yang Allah ketahuinya. Karena Allah telah mengetahui mereka tidak kekal di dalam surga, namun mereka akan ditempatkan di dalam bumi ini atau di muka bumi ini. Ini semuanya Allah telah mengetahuinya. Bukan berarti Allah jahil. Bukan Allah merintahkan iblis untuk sujud, lalu Allah jahil terhadap akibatnya. Allah tahu sebab dan akibatnya. Sebabnya ini dan akibatnya demikian. Allah mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa tabaraka wa ta'ala fi-dhahir yanhahuma. Secara zahir Allah memerintahkan mereka untuk tidak makan dari buah yang ada dalam surga tersebut. Wa fil batin min ilmi qad qaddara alaihima annahuma ya'kulan minhuma. Namun di dalam takdir Allah telah mengetahui mereka berdua akan makan pohon atau buah dari pohon tersebut. Kemudian dikatakan di sini Allah berfirman, la yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alun. Namun Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Kenapa Allah mengetahui Adam akan makan tapi tetap diperintahkan? Mengapa Allah tahu? Mengapa Allah memerintah iblis untuk sujud kepada mereka sedangkan Allah tahu bahwasanya iblis tidak akan mau sujud? Ini la yus'alu, tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Allah punya hikmah di balik semua itu. Ini a'lam ma la ta'lamun. Ini yang dinamakan dengan sirrullah, rahasia Allah di balik takdirnya. Tidak boleh kita banyak apa? Nah, bergelut dalam masa takdir kecuali dengan ilmu dari dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh dia ditanya kenapa dia berbuat, sedangkan mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun lahum ma'dudun min aqlima sababan lil ma'siyah. Maka pasti akan terjadi bahwasanya mereka berdua akan makan daripada pohon yang dilarang tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Wa sababan li khuruji man najana, dan pasti terjadi mereka akan keluar dari surga dengan sebab mereka makan buah tersebut. Istana lil ardi khuliqa, karena mereka telah ditetapkan oleh Allah takdirnya untuk mereka tinggal di surga, untuk ditinggal di muka bumi. Wa annahu sayaghfiru lahum ba'da al-ma'siyah, dan Allah juga tahu bahwa Allah akan memberikan mereka taubatnya. Wa talaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu Allah memberikan taubat kepada mereka berdua. Ini di antara hikmah di balik kemaksiatan Nabi Adam alaihi assalam, bahwasanya Allah akan memberikan taubat kepadanya. Kalau dia yang maksiat tidak ada taubat, maka terjadilah kemaksiatan tersebut karena adanya taubat kepada Allah, dan Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul al-mutatahhirin. Karena semuanya orang beriman tidak ada berbuat maksiat. Sifat Allah tidak berlaku lagi, yaitu sifat al-mahabbah, sifat cinta kepada orang yang bertobat. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Kullu dzalika sabitun fi ilmi, semua itu telah dicatat dalam ilmunya Allah. La yajuzu an yakuna syai'un yahdutsu fi jami' khalqi illa wa qad jara maqduruhu bihi. Tidak akan mungkin sesuatu terjadi kecuali dengan takdir dari Allah. Wa ahata bi ilman, dan Allah mengetahui dan ilmunya qabla kaunnya sebelum terjadinya sesuatu itu. Annahu sayakun. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh yang berlainan dengan akidahnya Al-Qadariyah, berlainan dengan akidahnya orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Khalaqallah, Allah akan menciptakan masya'a limasya, sesuai dengan yang Dia kehendaki. Faja'alahum syaqiyan wa sa'idan, Allah menjadikan mereka ada yang bahagia, ada yang sengsara. Qabla an yukhrijahum ila dunya, sebelum mereka diciptakan di muka bumi ini. Jadi kita sebutkan hadisnya, yaitu hadis bahwasanya pada waktu manusia berumur 120 hari telah utus malaikat dan telah dicatat takdirnya. Wa fi butuni ummahatihim, mereka masih berada di dalam perut ibu-ibu mereka. Wa kataba ajalahum, Allah telah mencatat ajal mereka. Wa kataba arzaqahum, telah menulis rezeki mereka. Wa kataba amalahum, dan telah menulis amal buatan mereka. Dan ini tidak bertentangan dengan takdir Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang mungkin ada yang bertanya, telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya Allah menulis takdirnya sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Lalu Allah menetapkan lagi pada waktu bayi berusia 120 hari. Ini tidak bertentangan kata para ulama. Karena apa? Yang di Lauhul Mahfuz itu yang semuanya, baik
takdirnya manusia, takdirnya hewan, takdir apa yang terjadi di muka bumi. Namun yang ditulis pada waktu bayi berumur 30 hari itu hanyalah yang berkaitan dengan dirinya, bukan berkaitan dengan yang lain. Nanti ada juga lagi yang dinamakan oleh para ulama takdirul am, takdir tahunan, yaitu Allah akan menurunkan takdirnya setiap tahunnya pada waktu Lailatul Qadar. Allah berfirman, yufraqu kullu amrin hakim. Pada waktu itu, pada waktu Lailatul Qadar telah diturunkan takdir selama setahun. Yang di lauhul mahfuz itu yang global, yang terperinci. Namun pada waktu Lailatul Qadar itu apa? Hari-harinya istilahnya gitu. Demikian juga pada waktu manusia berumur 120 hari di perut ibunya. Tidak ada perwenangan dalam takdir-takdir tersebut. Kita dukan siang kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah SWT telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman dengan takdir dan bersama para sahabat Nabi SAW sampai akhir hayat kita. Wa a'udzu bi'awana alhamdulillahi rabbil alamin.